أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق Allahul Azim. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Perkataan yang baik menolak dengan cara yang baik dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 266. Adakah salah satu di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Hadis seputar ayat 261 dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, ada orang yang berinfak dengan unta yang terikat mulut dan hidungnya, maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh pada hari kiamat dia akan datang dengan 700 ekor unta terikat seperti itu. Hadis riwayat Muslim. 2 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali atau sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Ayat 262 sampai 263. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun Nuzul. Ayat 266. Ubaidillah bin Umair radhiyallahu an berkata, suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada seorang lelaki kaya raya yang beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya sehingga ia berbuat maksiat. Seluruh amal kebajikannya pun menjadi lenyap. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari, yaitu ayatnya adalah, adakah salah satu di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan.
Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.